Halo teman-teman, selamat malam. Pada penjelasan sesi kali ini, kami dari kelompok Hegel akan mendiskusikan mengenai perkara ateisme oleh Richard Dawkins dan masalah kejahatan yang ada, walaupun Tuhan itu ada. Mari kita mulai dengan percakapan dari Ahmad, Yosi, Michelle, saya sendiri, Pratogo, Celerik, dan William Putra. Nah, aku penasaran, apa tuh ateisme berdasarkan pemahaman Richard Dawkins? Tuhan hanya ada dalam imajinasi kita, dalam bentuk pemikiran. Eh, Masih agak kurang ngerti. Maksudnya apa ya, Mat? Coba lebih di lebih dijelasin lebih dalam. Jadi nih kayak orang yang menganut ateisme itu percaya bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena Tuhan dianggap sebagai pemikiran yang rasional. Dan juga ateisme juga terbagi menjadi 4. Bagiannya jadi apa ya? Ada ateisme ilmiah yang dijelaskan oleh Richard Dawkins. Ada ateisme humanistis yang dijelaskan oleh J. Stripe Sartre dan Albert Camus. Ketiga, ada ateisme religius. Dan yang terakhir ada ateisme psikologis. Oh, begitu. Jadi, eh nah aku juga ada 3 pertanyaan menarik nih. Yang pertama itu tuh, apa bedanya ateisme ilmiah dengan ateisme humanistis? Oh ya, ateisme ilmiah memiliki keyakinan bahwa ketiadaan Tuhan berasal dari adanya bukti bahwa Tuhan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah keberadaan bahwa dia ada. Kalau ateisme humanistis percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan Maha Kuasa merintangi kebebasan mutlak manusia serta hidup manusia sepenuhnya berada di tangan manusia, bukan dari rancangan Tuhan. Oh, begitu. Kayaknya saya sepertinya udah mulai memahami persamaan kedua macam ateisme di atas. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Jadi, uh, apa ada jenis ateisme yang tidak didasari oleh filosofis? Tentunya ada dong. Contohnya adalah pemahaman ateisme religius. Di sini dikatakan bahwa Tuhan merupakan ancaman bagi manusia, tapi Tuhan ini sudah mati dan juga menjadi berita gembira bagi umat manusia. Jadi, dasar dari pengertian ateisme religius adalah dari pandangan teologis, bukan filosofis. Oh, gitu. Nah, jadi apakah ateisme psikologis termasuk ateisme teologis? Termasuk pandangan teologis? Tentu saja bukan, tentunya kan berbeda. Ateisme psikologis berdasarkan sebuah neurisis yang diawali dengan perilaku berulang, halusinasi, membayangkan Allah, dan lain-lainnya. Kepercayaan seperti itu bisa kita lihat dari contohnya mudahnya di zaman dulu manusia kebanyakan memuja totem. Oh, begitu. Oke, pertanyaan saya sampai sini aja. Terima kasih pada Ahmad karena sudah membuka wawasan kita semua menjadi lebih luas. Sama-sama, Joci. Nah, kali ini kita akan lanjut ke topik kedua, yaitu pembahasan mengenai mengapa kejahatan ada, walaupun Tuhan itu ada. Menurutmu, Joci, apakah Tuhan itu ada? Jika ada, mengapa masih banyak penderitaan serta kejahatan simpang siur di dunia ini? Hmm, saya rasa sih ya kejahatan tuh ada, walaupun walaupun eh, kejahatan ada walaupun gimana ya? Saya rasa kejahatan itu tuh ada karena manusia itu tuh ciptaan Tuhan. Karena
sejatinya itu tidak ada ciptaan Tuhan yang sempurna, sesempurna penciptanya. Dalam ketidaksempurnaan itu, manusia kilaf dan memilih kejahatan serta jadi korban dari kejahatan itu sendiri. Nah, tadi itu pertanyaan bagus banget ya, sampai kayak agak susah dijawab gitu. Harus kayak perlu memikir. Oh iya, cukup cukup menarik dan udah dipahami penjelasanmu. Wow, terima kasih Ahmad. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isi pendapat dari para filsuf abad pertengahan yang akan dibawakan oleh Michelle, William, Pratogo, dan Celik. Oke, saya akan mulai diskusi yang ini. Kan filsuf dari zaman abad pertengahan kan banyak ya. Jadi menurut Kak William, apa saja pendapat para filsuf abad pertengahan ini yang Kak tahu? Kalau boleh, saya memulai dari Agustinus. Dia memiliki ide gabungan dari Plato dengan kepercayaan Kristen. Dia melihat kebenaran sebagai suatu hal yang datang dari Allah dan menekankan betapa pentingnya iman dalam mencapai pemahaman yang benar. Terus yang kedua ada Anselm of Canterbury, kalau nggak salah namanya. Anselm terkenal dengan argumennya yang disebut argumen ontologis untuk kehadiran Tuhan. Ia mencoba membuktikan bahwa Tuhan itu ada melalui definisi tentang Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Moses Maimonides? Celerik, apa yang dia ajarkan? Nah, apa yang diajarkan? Sepengetahuan saya, Maimonides adalah tokoh penting pada sejarah pemikiran orang Yahudi dan dikenal baik karena mencoba menyatukan pola pikir rasional dengan kepercayaan agama. Contohnya yaitu filsafat Yunani klasik, terutama Aristoteles dengan ajaran Yahudi dalam upayanya sebagai dokter yang memberikan cahaya dengan doa, juga bagi pasien yang sedang kesakitan. Maimonides juga dikenal sebagai dokter dan ada dokter pendahulunya yaitu Hippocrates sebagai kepala dokter. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui apa pendapat dan ajaran dari Thomas Aquinas yang kamu ketahui, Pratogo. Yang saya ketahui, Thomas Aquinas terkenal akan karyanya yaitu Summa Theologica. Di sini dia mencoba menyatukan ajaran-ajaran Aristoteles dengan ajaran Katolik. Thomas Aquinas memberikan alasan logis bagaimana Tuhan ada dan menjelaskan pandangannya tentang kepercayaan dan pikiran. Ya, memang begitu. Perdebatan ini pasti akan terus berlanjut. Tapi bagus juga karena itu kita membaca pandangan dari berbagai sumber untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Adakah jawaban tambahan yang lebih relevan? Saya punya lagi satu filsuf lagi di luar abad pertengahan yang juga turut memberikan kontribusi penting terhadap sejarah pemikiran. Ada René Descartes, filsuf dari Prancis yang terkenal dengan aforisme cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Ia merupakan salah satu tokoh utama dalam gerakan rasionalisme dan menjadikan awal sumber pengetahuan, yaitu akal sehat. Nah, baik, kita akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir untuk Pratogo. Apa kesimpulan dari semua materi di atas mengenai Tuhan serta dari pendapat filsuf di atas? Menurut saya, simpulannya yaitu Tuhan itu ada jika kamu percaya bahwa Tuhan itu ada. Setiap orang memiliki kehendak bebas untuk berpendapat, tetapi kehendak bebas itu belum tentu benar. Tuhan dianggap tiada jika orang tersebut percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Sekian dari sesi pembahasan kelompok Hegel. Terima kasih.